Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today, I'm gonna talk to you about coronavirus COVID-19 vocabulary. Once again, today I'm gonna talk to you about coronavirus COVID-19 vocabulary. Alright, jadi hari ini aku akan mengajarkan teman-teman, aku akan berbicara tentang kosakata tentang coronavirus atau virus corona yang dikenal dengan COVID-19, alright? Jadi kita langsung saja mulai tanpa basa-basi, kita langsung saja mulai. Nah, bagaimana cara Anda melafalkan kata yang ini, alright? Sebentar. Nah, kata ini, bagaimana cara Anda melafalkannya? Aku udah buatkan di sini ya. Di sini aku tidak buatkan untuk Britishnya karena dia mirip. Kecuali dia bunyi yang O, dia berubah jadi O. Ya, jadi ketika mereka ngomong juga kita dengar mirip seperti yang gaya Amerika. Jadi kalau Anda mau tahu tentang British, tentunya ini aja. Ganti yang aku kasih tanda ini dengan ketimbang row, mereka pakai row. Jadi O, row. Kayak gitu ya. Jadi bukan row tapi row. Tapi kalau Anda pakai Amerika, pasti Anda dimengerti karena perbedaannya cuma itu. Nah, bagaimana cara Anda melafalkan kata yang satu ini? Caranya kayak gini. Coronavirus, right? Kayak gitu ya. Jadi dia seolah-olah, nah yang ini meskipun bunyinya adalah ne, tapi seperti video-video yang lain yang aku udah beritahu bahwa karena bunyi akhirnya adalah saat orang ngomong dengan cepat, dia berbunyi seperti A yang halus ya. Dan itu sangat-sangat biasa bagi orang Amerika dan juga orang Inggris, bahkan orang Australia juga ya. Jadi sekali lagi, coronavirus kayak gitu. Jadi coronavirus, alright, kayak gitu ya. Ini vi ya, vi. Alright, jadi sekali lagi, coronavirus, kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu. Jadi sekali lagi, cara melafalkannya adalah coronavirus, alright? Coronavirus, kayak gitu. Nah, yang di bawah sini dia juga ternyata bisa ni. Nah, ini berlaku baik untuk Inggris maupun Amerika, semuanya sama. Dia bisa selain ne, bisa juga ni. Jadi bagaimana cara Anda melafalkannya? Dia kayak gini. Coroni, alright? Coronavirus, coronavirus, kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah mengetahui cara melafalkannya. Jadi sekali lagi supaya semakin terbiasa. Jadi ini yang biasa saya lakukan ya. Ini teknik ini saya udah pernah bagikan di video-video sebelumnya. Ketika aku tahu satu kata yang masih baru atau bahkan bisa jadi kata itu udah lama tapi selama ini aku salah melafalkannya, terutama biasanya kalau sebuah kata itu udah salah dilafalkan dan udah menjadi kebiasaan kita, yang Anda lakukan harus adalah mendengarkan kata itu berkali-kali dan Anda mengulangi kata itu berkali-kali sampai Anda capek sendiri. Itu baru bisa mengubah semua kebiasaan lama Anda. Nah, berbicara tentang ini saya ingat yang filsafat tentang elang ya. Ketika dia mau mengubah masa lalu dia, kebiasaan lama dia harus membanting pagutnya ya, yang paruhnya. Dia harus membantu parihnya sampai rusak dan pastinya sakit dan muncul paruh yang baru. Juga dia akan mencabut bulu-bulunya. Tentunya kalau kita cabut rambut kita di sini aja sakit. Nah, itu yang dialami oleh si elang. Nah, kita juga harus melakukan hal yang sama. Jadi jika kebiasaan lama kita salah, kita harus melatih itu sampai mulut kita agak sakit, baru kita bisa berubah secara permanen. Karena itu adalah yang akan menjadi kebiasaan baru kita. Jadi kalian gak usah merasa bosan, gak usah merasa kayak ini ulang-ulang terus sih. Itu gak usah ya. Karena jika Anda mau supaya bagus, Anda harus bekerja untuk mengubah semuanya itu. Apalagi itu sesuatu yang lama. Kalau misalkan sesuatu yang baru itu mudah. Misalkan Anda belum pernah mendengar kata ini dan Anda berlatih langsung bagus, itu lebih mudah ketimbang Anda belum pernah dengar Anda udah pernah dengar kata itu, udah lafalkan secara tidak benar, dan itu kalau mau ubahnya lebih susah. Alright? Jadi Anda harus berlatih terus-menerus. Jadi sekali lagi, cara melafalkan ini adalah coronavirus atau coronavirus, alright? Jadi sekali lagi, coronavirus atau coronavirus.
Jadi aku yakin teman-teman udah memahami cara melafalkan ini. Nah, apa itu virus corona? Ini namanya virus corona ya. Apa itu virus corona sih sebenarnya? Virus corona itu yang sekarang marak ya. Mudah sekali dia menular. Mudah sekali menular dari manusia ke manusia. Awalnya menurut informasi yang saya dapat, awalnya itu hanya dari hewan ke hewan. Akan tetapi sejak tahun katanya 2000, saya belum lihat sejarah lengkapnya. Tapi ini yang dari aku baca sekilas, bahwa sejak tahun 2000 dia bermutasi dan bisa ini menular dari manusia ke manusia, dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Jadi dulu hanyalah hewan ke hewan, tidak bisa hewan ke manusia, tetapi sejak tahun 2000 virusnya bermutasi sehingga bisa dari hewan ke manusia. Alright, sekali lagi, cara melafalkan ini adalah coronavirus atau coronavirus. Alright. Nah, untuk contoh kalimatnya tadi aku udah buatkannya di depan Anda sini. Dan langsung saja saya ngajarkan kalian cara melafalkannya. Kata yang pertama ini adalah is. Alright, once again, is. Ini adalah flu. Ini adalah a atau e. Ini seperti yang tadi aku ajarkan, yaitu coronavirus atau coronavirus. Sedangkan ini adalah cara melafalkan. Nah, ini banyak orang juga salah ya. Banyak orang bilang disease, tetapi itu kurang tepat. Yang tepatnya adalah kayak gini. Ada dua, yaitu bisa kayak gini, disease. Alright, jadi disease kayak gini. Jadi S-nya berubah ke bunyi Z semuanya ya. Disease. Atau bisa kayak gini, nah ini dia bisa disease. Jadi silahkan pilih entah yang pertama ini ataupun yang kedua ini. Nah, cara melafalkan yang pertama ini kayak gini ya. Coba kalian perhatikannya. Jadi maaf ya, tenggorokan saya gatal. Cara melafalkan ini adalah disease. Alright, once again, disease. Sedangkan yang kedua ini adalah Jadi disease. Jadi bisa disease, bisa juga disease. Alright. Nah, cara melafalkan kalimat ini secara keseluruhan itu kayak gini. Is flu a coronavirus disease? Jadi kayak gitu ya. Atau is flu a coronavirus disease? Jadi yang ini bisa lafalkan dengan corona atau coroni. Alright, kayak gitu. Saya yakin teman-teman udah tahu cara melafalkannya. Dan langsung saja kita masuk pada kata yang kedua. Nah, ini gambaran saja. Apa perbedaan antara kata yang pertama dengan kedua dalam artinya? Ini adalah kayak satu keluarga besar ya. Sedangkan ini adalah salah satu anggotanya. Mirip kayak gitulah. Dan untuk informasi selengkapnya tentu Anda bisa cek di Google atau bisa tanya dokter Anda. Mereka akan memberitahu Anda lebih dalam tentang jenis-jenis virus di sini ya. Cara melafalkan ini adalah yang tepatnya kayak gini ya. Kalian bisa perhatikan supaya bisa cepat atau bisa tepat dalam melafalkan kata ini. Caranya adalah COVID-19. Alright, once again, COVID-19. Jadi ini adalah ko ya, bukan ko. Jadi COVID-19. Kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman udah tahu cara melafalkannya. Dan apa arti dari kata ini? Ini artinya virus corona, salah satu dari virus corona yang keluar di tahun 2019. Itulah arti dari angka 19 di akhir ini, sebenarnya singkatan dari 2019. Alright. Nah, contoh kalimat yang tepat untuk kata ini adalah seperti ini. Anda bisa membuat lebih banyak sih, tergantung dari keahlian Anda dalam membuat kalimat. Anda bisa buat lebih banyak, nggak harus benar 100% secara grammar, tapi yang penting Anda mulai mencoba. Dan yang paling penting adalah Anda tahu cara melafalkan kata ini dengan tepat. Nah, cara melafalkan cara melafalkan kata-kata yang ada dalam kalimat ini kayak gini. COVID-19 is spreading rapidly in Africa, alright? Nah, ini artinya menyebar ya. Spread berasal dari kata dasar yang ini. Spread, alright? Spread rapidly artinya cepat, alright? Jadi sekali lagi, COVID-19 is spreading rapidly
in Africa. Alright, once again, COVID-19 is spreading rapidly in Africa. Kayak gitu ya, artinya COVID-19 ini dia menyebar secara dengan cepat di Afrika ya. Kita juga di Indonesia sama. Alright, jadi kayak gitu. Itu yang kedua. Next. Nah, ini juga adalah salah satu katanya. Ini katanya cukup panjang. Ini karena mau menggambarkan ini sebagai kata sifat. Kata sifat dari kata benda yang di belakang ini. Semua kata ini sebenarnya adalah kata benda, tetapi secara grammar Anda bisa membuat kata benda menjadi kata sifat. Seperti salah satu contohnya seperti di depan Anda. Dan Anda akan belajar tentang ini lebih dalam di bagian tentang adjektif, tentunya di bagian tentang grammar. Itu kita di bagian teen level. Alright, once again di bagian level kedua, bahkan nanti ada level ketiga yang lebih dalam lagi tentang grammar di komunitas kita. Nah, cara Anda melafalkan kata-kata yang di depan Anda ini adalah animal human interface. Alright, once again animal human interface. Kayak gitu ya. Artinya, nah ini adalah kata benda ya, jadi noun. Nah, apa arti dari kata yang panjang ini? Ini adalah istilah untuk tempat pertemuan antara manusia dengan hewan. Jadi tentunya Anda bingung, kok manusia dengan hewan bertemu ya? Ya benar, manusia dengan hewan bertemu entah di kebun binatang, entah di bahkan di pasar penjualan daging. Itu yang dimaksud dengan animal human interface ini. Misalkan kalau Anda ke pasar, Anda pegang daging, itulah namanya pertemuan antara hewan dan manusia. Dalam hal itu udah dalam bentuk daging ya. Tapi ada juga yang masih dalam bentuk hewan hidup ya. Jadi itulah tempat-tempat itulah yang dikenal dengan animal human interface. Atau bisa di kebun ya, tempat pemeliharaan hewan. Biasanya kan para petani atau peternak kasih makan hewan-hewan tersebut. Nah, itulah yang dinamakan dengan tempat pertemuan antara hewan dan binatang atau animal human interface. Nah, ini juga bisa dilafalkan dengan interface. Jadi T-nya bisa tidak dilafalkan juga nggak menjadi masalah, akan tetap dimengerti. Dan kebanyakan orang Amerika juga melafalkan tanpa T, tapi banyak juga yang melafalkan dengan T. Alright, itulah artinya. Saya yakin teman-teman udah tahu artinya. Nah, ini contoh kalimatnya kepanjangannya. Nanti kita buatin yang pendeknya, tapi kita langsung saja bacakan. For example, animal diseases can potentially pass to humans at any animal-human interface, such as a zoo, farm, or animal market. Alright, jadi ini maksudku apa arti dari kalimat ini? Ini kalimatnya panjang banget ya. Nanti kita buatkan yang pendeknya. Ini artinya bahwa penyakit hewan memiliki potensi untuk ditularkan. Pass to itu artinya ditularkan ke manusia. Sebenarnya pass itu banyak sekali artinya. Misalkan kalau Anda minta dikasih sesuatu, Anda bisa juga katakan pass. Can you pass me the or can you pass me the water? Artinya, bolehkah Anda memberikan aku airnya? Misalkan Anda di meja makannya, Anda bisa katakan, can you pass me the water? Atau can you pass me a glass? Alright, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, pass itu artinya boleh memberikan, tapi dalam hal ini ditularkan. At artinya di tempat pertemuan antara hewan dan binatang mana saja, seperti such as itu artinya seperti di kebun binatang, zoo, farm, or animal market, atau tempat penjualan hewan atau tempat penjualan daging hewan. Itu juga boleh dikenal dengan animal market. Contoh kalimat yang sederhana aja ya. Jadi Anda bisa katakan ini ya, zoo is an animal human interface. Jadi sekali lagi, zoo is an animal human interface. Artinya kebun binatang adalah tempat pertemuan hewan dan binatang, karena memang kadang kita
pergi ke sana untuk melihat hewan, ada yang bahkan kasih makan, ada yang bahkan pegang. Itu sebenarnya kalau pegang kayaknya kurang dianjurkan, tetapi meskipun ada yang pegangnya karena takutnya ada penyakit atau apa kan, atau hewannya bahkan bisa mati karena kebanyakan dipegang oleh tangan yang kotor, itu bisa juga mati. Jadi sekali lagi, zoo is an animal human interface. Alright, kayak gitu. Next. Nah, kata ini juga banyak sekali kita dengar di berita atau di mana saja ya. Cara melafalkan kata ini katanya panjang banget, tetapi cara melafalkannya kayak gini. Asymptomatic. Alright, jadi kayak gitu. Asymptomatic, kayak gitu. Itu kalau mau lancar. Nah, jika tadi kalian perhatikan, aku lafalkan ini bukan kayak T yang asli, yaitu seperti bunyi D yang halus. Karena seperti di video-video sebelumnya bahwa untuk aksen Amerika kalau bunyi T diapiti oleh dua bunyi vowels, dia akan berubah menjadi bunyi D yang halus. Jadi caranya kayak gini. Asymptomatic, jadi marik kayak gitu ya. Jadi sekali lagi kita latihan cara melafalkan ini. Nah, P ini boleh dilafalkan, boleh juga enggak ya. Karena saya lihat ada juga yang tidak melafalkannya. Mungkin karena memang ribet. Orang Amerika ada juga yang tidak melafalkannya. Jadi asymptomatic atau symptomatic. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, asymptomatic atau asymptomatic. Itu kalau gaya British, dia tetap bunyikan T-nya. Asymptomatic, kayak gitu ya. Tapi kalau mau gaya Amerika, asymptomatic, kayak gitu. Contoh kalimatnya di sini gampang, yaitu he is asymptomatic, so we don't know if he has coronavirus. Artinya, oh ya, apa arti dari kata ini? Ini artinya tidak menunjukkan gejala-gejala. Nah, ini berasal dari kata symptoms, right? Ada symptom. Ini artinya gejala-gejala. Kalau asymptomatic artinya tidak memiliki gejala. Asymptomatic, alright, itu artinya tidak bergejala. Nah, arti dari kalimat ini adalah dia tidak memiliki gejala atau tidak menunjukkan gejala, maka kita tidak tahu apakah dia ada coronavirus, dia ada virusnya atau tidak. Jadi sekali lagi, karena biasanya kan gejalanya muncul kayaknya paling cepat itu 2, paling lambat 14 hari ya. Makanya kita bisa tahu, kita tidak langsung saja mengetahui kalau dia ada virus atau tidak. Jadi sekali lagi, he is asymptomatic, so we don't know if he has coronavirus. Alright, kayak gitu ya. Aku yakin teman-teman udah tahu cara melafalkan kata yang ini. Meskipun sulit, tapi tadi aku udah latihan kalian banyak. Jadi sekali lagi, asymptomatic, alright, asymptomatic, kayak gitu. Next. Nah, kata ini juga, apa arti dari kata ini? Nah, ini aku kenapa tulisin karena beda sekali pelafalan antara Inggris dengan Amerika. Cara melafalkan kalau gaya British itu yang kayak gini ya. Cara melafalkannya adalah jadi carrier, alright. Nah, mereka biasa nggak sebutin R-nya, jadi carrier, kayak gitu ya. Sedangkan kalau gaya Amerika itu yang kayak aku lingkaran itu carrier, jadi carrier, kayak gitu ya. Sedangkan kalau British itu adalah carrier, kayak gitu. Biasanya R-nya nggak dilafalkan sih. Alright, dan contohnya ada. Nah, apa arti dari kata ini? Ini artinya pembawa virus ya. Jadi misalkan Anda pergi berjabatan tangan dengan orang lain, kemudian ada virus di tangan Anda dinamakan carrier atau carrier. Alright, jadi Anda membawa virus tersebut. Ini dalam hal kita berbicara tentang virus ya. Anda juga bisa disebut dengan carrier atau carrier kalau Anda membawa. Ini biasanya terutama digunakan dalam dunia bertempur, biasanya membawa senapan-senapan atau membawa sekelompok tentara kayak gitu. Itu arti lain dari carrier juga atau carrier ini juga ya. Jadi ini karena kita berbicara tentang penyakit yaitu virus corona, makanya kita lebih kaitkan pada penyakit.
Nah, ini adalah contoh kalimatnya, yaitu you can still be a carrier, alright? Once again, you can still be a carrier atau you can still be a carrier. Kayak gitu ya. Jadi itu contoh kalimat. Artinya Anda masih bisa menjadi seorang pembawa virus meskipun Anda adalah orang yang tidak memiliki gejala. Anda bisa tambahkan even if you are asymptomatic. Kayak gini dia. Kalau aku nggak salah. Nah, kayak gini, iya kan? Ya, benar sekali. Ya, jadi kayak gitu. You can still be a carrier even if you are asymptomatic. Kayak gitu. Anda masih bisa menjadi pembawa penyakit meskipun Anda tidak menunjukkan gejala apa-apa. Itulah alasannya virus ini mudah sekali atau cepat sekali dia menular karena Anda tidak tahu Anda sakit atau tidak. Jadi Anda pergi berjabat tangan, bersilaturahmi, bertemu dengan teman, nongkrong-nongkrong, ternyata Anda pembawa virusnya. You are a carrier atau you are a carrier, alright? Itulah alasannya kenapa social distancing itu perlu, alright? Itu sangat-sangat penting, alright? Itulah karena kita nggak tahu apakah kita pembawa virus tersebut atau tidak. Next, nah ini juga mirip seperti yang tadi. Cara melafalkannya sekali lagi, kalau British itu adalah carry, jadi carry. Sedangkan kalau Amerika adalah carry, alright? Carry, 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 kayak gitu ya. Ini artinya membawa penyakit. Ini adalah kata kerja, verb. Sedangkan ini adalah kata benda, noun, alright? Nah, contoh kalimatnya kalau misalkan kita nggak ada hubungan dengan virus, itu contoh kalimatnya kayak hey. Ini artinya membawa ya. Kita bisa kayak bawa hal tersebut atau bawa tasnya. Anda bisa katakan carry atau carry that bag. Alright? Artinya bawa tasnya. Or carry the bag. Alright, kayak gitu. Itu artinya membawa. Tapi ini karena hubungannya dengan virus, maka contoh kalimatnya tentu kita tidak menyuruh. Tidak mungkin Anda menyuruh orang untuk membawa virusnya, ya kan? Nggak masuk akal. Masa virus kok dibawa gitu. Jadi kita buatin kalimat yang biasa. Jadi contohnya kayak di depan Anda, some people may carry atau may carry coronavirus without knowing it. Artinya beberapa orang kemungkinan bisa membawa virus corona tanpa mengetahuinya karena mereka asymptomatic, mereka tidak menunjukkan gejala apa-apa. Ini nih, mereka tidak menunjukkan gejala apa-apa, jadi mereka bisa bawanya. Atau Anda bisa katakan you may atau you can carry double R ya, coronavirus because you don't know if ini terlalu panjang ya, atau sampai di sini aja deh supaya kalian jangan bingung, terutama teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris. Nah, cara membaca kalimat yang pendek sampai sini aja ya supaya nggak terlalu membingungkan. Aku hapus yang ini deh. Nah, ini semua aku hapus dan kalimatnya pendek doang. Dan cara membacanya adalah you may carry atau you may carry coronavirus. Alright, once again, you may carry coronavirus atau you may carry coronavirus atau you can carry. Sebenarnya ini kurang tepat ya. Yang tepatnya adalah may aja ya, supaya bisa juga sih. You can carry atau you can carry coronavirus. Alright, itu contoh kalimatnya. Artinya Anda mungkin bisa membawa virus corona karena Anda tidak tahu. Jadi Anda tidak tahu apakah Anda membawa atau tidak, ya kan?
Itu salah satu contoh kalimatnya. Silahkan membuat yang banyak. Kalau memang Anda tidak mau buat tentang penyakit, Anda bisa buat seperti yang tadi ini, pakai kata kalimat perintah aja, yaitu carry the bag or carry the bag. Alright, kayak gitu ya. Next, nah ini dia, kayaknya ini yang terakhir. Oh enggak. Nah ini dia, cara melafalkan dua kata ini adalah kayak gini ya. Community spread, alright, community spread, kayak gitu ya. Nah ini boleh T juga ya, community spread, kayak gitu ya. Jadi yang paling penting adalah jadi mu ya, bukan mu. Community spread artinya penyebaran yang terjadi di dalam satu lingkungan. Jadi dia kayak kita nggak bawa penyakit itu dari luar negeri gitu ya. Jadi misalkan selama ini, anggap saja dulu itu sebelum bulan Maret, anggap saja bulan Februari itu ada orang yang masuk ke sini dari Cina ya, dan kemudian dia menyebar di sini. Nah selama proses penyebaran ini saja tanpa ada orang lagi yang masuk, jadi dia hanya berlangsung di sekitar kompleksnya atau komunitasnya. Itulah yang dinamakan dengan penyebaran dalam lingkungan, alright, community spread. Artinya penyebaran yang terjadi dalam lingkungan tertentu tanpa masuk dari luar negeri, alright. Jadi dia hanya berlangsung, anggap saja di Jakarta doang. Jadi orang tidak bawa penyakit itu dari luar negeri lagi, karena terutama sekarang ini dengan adanya lockdown, karena sekarang kan penerbangan ke luar negeri itu ditutup semua. Saya yakin seperti itu ya, atau saya kekurangan informasi. Tapi yang paling penting sekarang kita anggap saja satu negara itu tidak ada terbang keluar dan masuk ya. Nah misalkan kalau penyebaran sekarang itu hanya terjadi di Jakarta doang kayak gitu, tidak ada penyebaran masuk dari Cina atau dari negara mana saja, itulah yang dinamakan dengan community spread ya. Jadi penyebarannya berlangsung dalam komunitasnya doang, dalam komunitas di Jakarta doang, atau komunitas di Bogor doang, atau komunitas di antara orang-orang di Bekasi aja, atau di antara orang-orang di Medan aja. Jadi tidak ada orang dari luar yang masuk dan membawa penyakit itu. Itulah yang dinamakan dengan community spread. Jadi sekarang di Indonesia kan kayak gitu, udah lockdown gitu, tapi penyebarannya masih tetap berlangsung. Nah itulah yang dinamakan dengan community spread, alright. Jadi saya yakin teman-teman udah memiliki mengetahui arti dari ini. Dan ini adalah kata benda ya, noun. Contoh, according to the evidence, we now have community spread in our county. Nah county ini artinya kayak provinsi ya. Jadi sekali lagi, according to the evidence, we now have community spread in our county. Jadi artinya bahwa menurut apa istilahnya, evidence itu artinya bukti-bukti ya, atau ya bukti, menurut bukti yang kita dapat gitu ya, bahwa kita sekarang ada penyebaran penyakit hanya dalam komunitas kita, bukan dari luar negeri lagi. Itulah alasannya kenapa akan butuh yang berikut ini ya. Jadi kita harus bagaimana kita bisa mendapatkan data itu dengan ini, mengetahui ini. Ini nanti kita akan bahas. Jadi sekali lagi, community spread itu artinya penyebaran di dalam komunitasnya doang, di dalam lingkungannya doang, di dalam provinsinya doang, di dalam negaranya doang, di dalam kabupatennya doang. Jadi tidak ada orang yang masuk dan membawa penyakit tersebut, alright? Jadi gitu, dia tidak dari tempat lain ke sini, alright? Jadi dia tidak dari Cina ke Indonesia, dia tidak lagi dari Korea ke Indonesia, tidak lagi dari Amerika ke Indonesia, tetapi di dalam tempat atau lingkungan kita sendiri, alright? Kayak di Jakarta ya di Jakarta sendiri, di Bogor ya di Bogor sendiri. Jadi kita sendiri yang saling menularkan, bukan dari orang luar. Itulah yang dinamakan dengan community spread. Next, cara Anda melafalkan kata ini adalah, nah cara melafalkan ini ada dua, yaitu bisa contact atau bisa juga contact. Jadi contact itu adalah gaya Inggris, sedangkan contact itu adalah gaya Amerika. Jadi bisa contact tracing atau contact tracing, kayak gitu ya. Jadi ini tracing, alright, tracing, contact tracing atau
contact tracing. Apa arti dari kata ini? Ini artinya kayak pengidentifikasian atau penelusuran sejarah pertemuan orang-orang ya. Jadi misalkan ini orang udah kena penyakit. Nah, diinvestigasi dia itu bertemu dengan siapa saja. Oh, dia bertemu dengan orang ini. Oh, ini orang bertemu dengan ini lagi. Oh, ini dia ternyata baru pulang dari Cina. Nah, inilah sumbernya. Jadi mereka melihat sejarahnya sampai pada sumbernya itu. Itu yang dinamakan dengan contact tracing atau contact tracing. Itulah istilah ini berarti ya. Jadi dia mengidentifikasi bertemu dengan siapa. Oh, sana. Di sana bertemu lagi dengan siapa? Oh terus sampai ketemu sumber masalahnya. Alright, itulah yang dinamakan dengan contact tracing atau contact tracing. Nah, contoh kalimatnya kayak gini ya. We should insist on strict contact tracing. Artinya bahwa kita harus kayak menuntut gitu ya. Menuntut untuk bisa strict itu artinya ketat. Jadi penelusuran yang lebih ketat gitu ya, penelusuran yang ketat. Jadi trace ini artinya penelusuran. Jadi penelusuran kontak dengan lebih ketat. Itulah arti dari kalimat ini. Jadi we should insist on strict contact tracing. Itulah arti dari kalimat ini. Jadi aku yakin teman-teman udah tahu cara melafalkan kata ini dan juga tahu artinya. Dan itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kosakata-kosakata yang berhubungan dengan coronavirus COVID-19. Alright? Dan begitu saja. Oh ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda, ke YouTube Anda. Jangan ke YouTube ya, karena itu bukan seperti Facebook, atau ke grup WA Anda, atau ke grup Facebook Anda, ataupun ke Telegram Anda, supaya lebih banyak orang bisa memiliki pengetahuan tentang kosakata yang berhubungan dengan coronavirus. Dan jangan lupa untuk nonton video ini terus-menerus supaya Anda bisa mendapatkan inti dari pembicaraan kita hari ini dan pengetahuan Anda juga semakin meningkat. Dan juga jangan lupa untuk follow halaman Facebook kita, yaitu Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Saya tulis saja ya, siapa tahu ada orang yang baru nonton video kita bisa tahu siapa kita. Kursus Bahasa Inggris RBA 100. Anda bisa melihat semua video-video kita entah di YouTube ataupun di Facebook. Ini tinggal cari atau tulis ini di halaman pencarian dan Anda akan temukan di mana kita berada. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari tutor kita, Anda bisa menghubungi nomor yang ini ya. Jadi silakan menghubungi nomor ini jika Anda mau mendapat bimbingan langsung dari para tutor kita, yaitu 0813 8719 8968. Alright, ini adalah WA. Anda juga bisa telepon sih ya. Dan ini adalah nomor WA salah satu tim komunitas. Salah satu WA salah satu admin kami, maaf ya. Jadi sekali lagi Anda bisa menghubungi ini untuk mendapatkan promo atau untuk mendapatkan berbagai informasi yang lebih dalam tentang komunitas kami. Alright guys, that's it. I hope you understand today's lesson. Until next time, bye bye guys.